Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas heboh tentang halal dan haramnya wine nabidh di tengah masyarakat. Ada apa di balik itu semua? Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Untuk itu kita akan mendiskusikannya dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita tahu wine nabis ini kan sempat viral Ustadz ya, karena diklaim sebagai produk halal, bahkan diberikan sertifikasi halal ya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama lewat proses yang disebut dengan self-declare. Walaupun ini kemudian dicabut karena ternyata ada manipulasi di dalamnya. Ini kan semakin mengkhawatirkan, Ustaz. Awalnya disebut halal, ternyata haram. Apa pelajaran yang bisa Ustaz lihat dari kasus ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, self-declare itu sesungguhnya adalah basis dari pengamalan seluruh hukum Islam. Artinya bahwa memang ketika seorang muslim itu melakukan kebaikan menurut ketentuan ajaran Islam itu memang harus tumbuh dari dirinya gitu, sebagai cerminan dari iman dan takwanya. Karena itu jika dia tahu bahwa itu haram, dia harus tinggalkan. Kalau dia tahu bahwa itu halal, itu dia boleh teruskan gitu. Disitulah pentingnya kita memahami ketentuan hukum syariah gitu. Jadi kalau Nabi mengatakan tolabul ilmi faridah itu di situ fungsinya bahwa menuntut ilmu itu wajib supaya kita itu bisa menilai, dalam bahasa ini self assessment gitu ya, mengkaji sendiri perbuatan-perbuatan kita. Apakah ini sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak gitu. Jadi syariah sebagai tolak ukur perbuatannya. Mengapa begitu? Karena ini adalah kewajiban bagi seorang muslim gitu. Dan ini dia tahu bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hanya self declare ini atau self assessment ini tidak cukup gitu. Mengapa? Karena tidak semua orang punya kemampuan, punya kapasitas. Juga tidak semua orang punya kedalaman iman dan takwa yang sama. Karena itulah maka masih diperlukan ada dua lagi alat kontrol. Yang pertama itu pengawasan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penerapan aturan oleh negara gitu. Nah, pengawasan oleh masyarakat itu membuat bahwa masyarakat itu akan selalu di dalam posisi taat kepada Allah SWT. Kalau di dalam lingkungan kehidupan Islam itu akan seperti itu. Jadi zero opportunity katakanlah begitu kalau kita bicara tentang peluang orang untuk melakukan penyimpangan itu oleh karena pengawasan yang begitu rupa itu tertutup untuk dia punya kesempatan melakukan penyimpangan. Dan yang ketiga adalah penerapan aturan oleh negara. Jadi negara itu harus di dalam kedudukan dia mengawasi setiap penerapan ketentuan-ketentuan agama agar dia bisa memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat itu taat. Karena itu jikapun umpamanya kalau tadi disebut self declare itu tidak boleh taken for granted begitu ya. Percaya begitu saya bahwa masyarakat itu akan sepenuhnya atau kan seluruhnya patuh terhadap ketentuan. Apalagi ini menyangkut produk yang masih sebutlah kontroversial ya, wine nabidh itu. Jadi kata-kata wine itu sendiri itu kan menunjuk pada satu jenis minuman yang dia pasti beralkohol gitu. Nabidh itu. Nabidh itu memang dia punya spesifikasi dia itu halal gitu. Tidak pernah kita mendengar ada nabidh itu yang haram gitu. Nabidh itu sebenarnya minuman apa itu? Ya itu minuman semacam, kalau bahasa sekarang ini apa ya, sari gitu. Sari buah. Bukan sari buah,
Jadi rendaman dari kurma gitu. Nah, rendaman itulah yang kemudian diminum gitu. Nah, bits. Nah, jadi itu dia halal gitu. Cuma ketika dicampurkan dengan istilah wine itu pasti kontroversial. Nah, ternyata di situ titiknya gitu. Setelah diselidiki atau setelah ditelaah itu ada proses lebih gitu. Proses lebih sampai terjadi fermentasi itu menggelegak gitu. Jadi bedanya anggur atau bedanya katakanlah kalau bahasa kita itu tape semacam itu dengan sesuatu yang kemudian haram itu apa letaknya di titik itu kan menggelegak dalam satu waktu tertentu ya. Di situ dia semula halal kemudian menjadi haram kan gitu. Iya, ini kan menimbulkan bisa disebut keraguan ya di tengah masyarakat adanya manipulasi seperti ini yang prosesnya itu lewat lembaga seperti MUI saja yang itu artinya memiliki lab yang cukup lengkap itu kadang-kadang ada juga keraguan apalagi ini sebatas lewat proses apa yang disebut self declare dan kemudian ada pendampingan proses produk halal ya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini karena kan masyarakat ketika melihat satu produk itu kan kalau sudah ada stempel halalnya, sementara kita kan nggak bisa meneliti secara mendalam juga gitu. Menurut saya bagaimana solusi untuk menghindari manipulasi-manipulasi seperti ini? Ya, yang pertama tentu kembali kepada orang per orang itu memastikan bahwa ketika dia mengatakan ini halal betul-betul halal itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Kemudian yang kedua ya tentu saya tadi itu bahwa negara itu dalam hal ini adalah lembaga yang tadi disebut itu harus juga tidak boleh membiarkan atau tidak boleh percaya begitu saja terhadap self declare tadi itu karena dia juga punya tanggung jawab ketika sudah ditempelkan halal maka jika dia itu haram dia yang bertanggung jawab gitu. Nah kalau yang dalam kasus ini semula dinyatakan halal lalu kemudian jadi haram itu berarti kan ada kesalahan gitu. Kesalahan pasti datang dari dua pihak. Yang pertama yang melakukan self declare tadi, yang kedua pada yang mengontrol gitu. Artinya ini kan tidak cukup seharusnya hanya dengan sanksi memecat dia atau mencabut wewenangnya. Harusnya ada sanksi hukum kan. Kalau di situ sudah ada tingkat sampai tingkat manipulasi supaya memberikan efek jerah. Iya, harusnya begitu. Gitu. Ini kan kembali isu Nafit ini kembali membawa pembicaraan tentang pentingnya peran negara mencegah miras ini. Kalau dalam pandangan kacamata liberal, apa sih bahayanya dari miras ini kan orang kalau itu berlebih memang itu bahaya. Tapi kan miras ini orang bisa ngontrol. Yang penting saya nggak mabok. Kalaupun saya mabok, saya nggak membahayakan. Seperti saya nggak membawa mobil ketika mabok atau tidak kerja yang sekitar alat berat ketika mabok. Tapi kenapa sih Islam itu sampai mengharamkan itu? Jadi yang pertama tentu keyakinan ya bahwa yang haram itu pasti buruk. Dan itu terkonfirmasi sebenarnya. Jadi kalau sampai ini hari orang itu masih mempermasalahkan kenapa kok dilarang itu sebenarnya aneh. Kenapa? Karena fakta tentang buruknya miras itu sudah sedemikian melimpah. Di Indonesia kalau kita melihat data itu dari tahun 2008 sampai 2013 itu ada kurang lebih sekitar 230 ya orang yang meninggal gegara miras itu. Ya, kebanyakan tentu ini miras oplosan itu. Dan miras oplosan itu ya pasti orang yang nggak berpunya karena dia mungkin beli minuman keras yang memang rata-rata pasti mahal. Kalau dia campurkan minuman soda dengan autan, dengan spiritus, dengan macam-macam, yang terjadi bukan mabuk tapi wassalam. Kemudian tahun 2014, itu tadi 5 tahun ya, 2008, 2013. Kemudian 2014 sampai 2018, jadi 4 tahun kurang lebih juga, itu meningkat menjadi 500 yang meninggal. Tuh. Sekarang begini, mau dihargai berapa sih satu nyawa itu? Berapa coba? Saya ingin tanya, gitu, berapa? Sementara data yang menunjukkan sampai 2022 kemarin, cukai dari industri minum keras itu hanya 6 triliun.
jika tahun 2022 itu pajak itu kurang lebih sekitar total ya itu sekitar 1.400 triliun, maka 6 triliun itu kurang dari 0,5%. Itu kecil sekali, itu kecil sekali. Jadi bagaimana bisa kita itu mempertahankan yang hanya cupli itu yang kurang dari 0,5% itu, mengorbankan kualitas sumber daya manusia yang tak ternilai. Kalau kita menghitung satu nyawa itu berapa harganya, apalagi yang sekarang yang tadi 5 tahun tadi itu lebih dari 500, itu baru yang meninggal. Belum lagi yang sakit, belum lagi terjadi kriminalitas karena miras ya. Kalau dalam bahasa agama kan miras itu disebut umul khobaif, gitu, induk dari segala kejahatan. Jadi kalau orang sudah kena mabuk miras itu, maka dia bisa melakukan apapun, sampai Nabi menggambarkan bisa aja dia menzina ibunya sendiri gitu. Dan itu terbukti itu. Bahkan di negara barat pun sampai kemudian dilakukan semacam tes alkohol gitu. Jadi ada liar test kebohongan, ini ada tes alkohol sebelum dia masuk ke highway. Karena banyak sekali kecelakaan yang terjadi. Artinya masyarakat barat sendiri sebenarnya menyadari bahayanya. Tapi mereka tidak bisa mencegah. Gitu. Tidak bisa mencegah karena mereka tidak punya basis untuk mencegah. Basisnya itu kan ada dua, ada basis empirik dan basis keyakinan. Kalau empirik itu biasanya masih bisa dibantah. Itu, ya itu kan karena kelebihan, ya itu kan karena tidak pengawasan, ya itu kan karena begitu-begitu, masih bisa diinikan. Tapi kalau basis keyakinan kan itu muncul dari sesuatu yang lebih dalam lagi gitu. Nah, Indonesia itu saya kira masih in between gitu, in between antara dia punya basis keyakinan dan empirik gitu. Karenanya maka ini sebelum kebelanjur ya, ini kan tarik-tarikan ya bolak-balik ada peraturan presiden tentang miras, undang-undang miras, undang-undang minol itu kan nggak jalan sampai ini hari, sudah lebih dari 5 tahun, kalau dihitung sekarang mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Itu apa persoalannya itu? Ya itu tadi pasti ada selalu kontroversi menyangkut dua gitu. Pertama atau tiga. Yang pertama itu menyangkut bahwa ini mendukung pariwisata gitu. Kemudian yang kedua cukai atau pajak tadi itu. Kemudian yang ketiga lapangan pekerjaan gitu. Lapangan pekerjaan itu kalau kita boleh lihat itu hanya kurang lebih sekitar 5.000 itu nggak banyak dibanding dengan jumlah angkatan kerja kita yang lebih dari 130 juta. Itu kecil sekali kan 5.000 itu. Andai misalnya diganti dengan 1-2 pabrik selesai 5.000 itu. Cukainya cuma 6 triliun gitu. Kemudian pariwisata. Apakah jika tidak ada minuman keras itu lalu orang pergi? Itu orang datang ke Indonesia itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Tapi kadang-kadang dikaitkan dengan standarisasi internasional itu alasannya. Justru di situ masalahnya. Memang ada ya. Kalau hotel bintang 5 itu di situ memang mempersyaratkan di situ ada semacam bar atau apalah begitu yang di dalamnya dijual minuman beralkohol. Tapi kan standar-standar yang itu ditetapkan oleh orang yang memang mengabaikan basis keyakinan tadi itu. Nah, sebenarnya ini berpulang kepada kita, apakah kita mau tunduk atau tidak gitu, ya kan? Kalau kita punya sendiri kriteria, kenapa tidak gitu? Saya kira bisa. Bahkan mungkin apa artinya segala keuntungan itu dibanding dengan kemurkaan Allah? Nah itu ketika Allah telah mengharamkan itu. Iya, itu basis keyakinan itu yang sesungguhnya harus menjadi basis bagi negeri ini. Gitu. Terima kasih Ustaz Ismail. Semoga bermanfaat. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kontroversi wine atau nabis ini, yang intinya negara memiliki peran yang penting karena negara bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya dan negara juga punya tanggung jawab untuk menjaga agama dari rakyatnya. Disitulah peran penting negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.